Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rek, suara aku putus-putus ah. Enggak. Oh iya, sedikit. Baik, karena Carmila ada gangguan sinyal, saya mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan tentang matematika, fisika, biologi, dan kimia menjadi dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Yang disusun oleh kami, yaitu saya Rindianti KD NIM 20021010175 dan Carmila 2002101083. Baik, selanjutnya Saudara Carmila dimohon untuk menjelaskan tentang matematika. Slide selanjutnya. Baik, sebelumnya apakah suara saya jelas? Sudah jelas. Saudara Carmila dipersilakan untuk mempresentasikan tentang pengertian matematika. Baik, di sini saya akan menjelaskan matematika yang menjadi berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Yang pertama, yakni pengertian dari matematika itu sendiri. Pertama, yakni dari bahasa Yunani, matema, yang berarti pengetahuan, pemikiran, pembelajaran, atau yang sebelumnya disebut sebagai ilmu hisab, yang berarti ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Kemudian, menurut Sujono menyatakan bahwa matematika merupakan ilmu eksak dan terorganisasi sistematik tentang penalaran. Kemudian, menurut Burney, sejalan dengan Sujono, Burney menyatakan bahwa matematika sebagai konstruktivisme sosial, di mana pelajar dipandang sebagai makhluk aktif dalam mengkonstruksi ilmu pengetahuan. Kemudian, secara etimologis, perkataan matematika ini berarti ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan cara bernalar yang lebih menekankan pada aktivitas penalaran rasio. Kemudian, yang terakhir yakni secara formalis. Secara formalis, matematika adalah pemeriksaan aksioma menggunakan logika simbolik dan notasi matematika. Baik, slide selanjutnya. Kemudian yakni mengenai fungsi dan manfaat matematika. Matematika ini dapat dikatakan sebagai ratu atau rajanya ilmu pengetahuan karena matematika di sini merupakan ilmu dasar dalam mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Mungkin tanpa matematika kita tidak dapat mempelajari fisika, kimia,
ekonomi, manajemen, dan yang lainnya. Seperti contohnya, kemajuan yang pesat sekarang pada bidang informasi dan teknologi luar angkasa bisa dikatakan karena kemajuan bidang fisika. Tetapi fisika tanpa matematika sama saja dengan tangan dan kaki. Hanya bisa saja, namun tidak dapat melakukannya. Untuk yang lain, pada rumus mencari massa jenis yang ada pada pelajaran fisika, yakni adalah Rho sama dengan M per V, di mana Rho adalah massa jenis, M adalah massa, dan V adalah volume. Ini di sini menekankan pada M per V, yaitu massa dibagi volume. Nah, apabila kita tidak atau belum mempelajari pembagian, tentunya kita tidak atau belum bisa mengerjakan rumus ini. Nah, jika kita sudah mempelajari pembagian yang ada pada pelajaran matematika, tentunya kita baru dapat mengerjakan rumus ini. Kemudian yang kedua, yakni matematika ini sangat bermanfaat dalam melatih kemampuan berpikir kritis, logis, analitis, dan sistematis, serta matematika sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang dimaksud berpikir kritis di sini, yakni adalah berpikir secara mendalam. Contohnya, 2 dikali 4 itu adalah sama dengan 8. Dari mana kita dapat 8 itu dari 2 dikali 4 sama dengan menambahkan 2 sebanyak 4 kali, yakni 2 ditambah 2, ditambah 2, ditambah 2 sama dengan 8. Jadi kita bisa mengetahui prosesnya. Kemudian yang kedua, yakni berpikir logis. Berpikir logis ini bisa diartikan dengan berpikir yang masuk akal. Berpikir logis ini biasanya digunakan untuk mengambil kesimpulan. Contohnya, aku lahir di Bojonegoro atau aku lahir di Jember. Kemudian, aku lahir di Bojonegoro. Maka kesimpulannya, aku tidak lahir di Jember. Baik, mohon maaf karena saya ada kendala. Apakah suara saya terdengar? Sudah. Ya, baik, akan saya lanjutkan. Tadi mengenai berpikir analitis. Berpikir analitis adalah berpikir dengan memisahkan suatu hal berdasarkan bagian-bagiannya sehingga dapat menemukan keterkaitan bagian-bagian tersebut. Kemudian, berpikir secara sistematis. Sistematis, yakni berarti berpikir secara utuh, urut sesuai rangkaian yang ada. Baik, slide selanjutnya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, yakni menurut Sujono, pada tahun 1988 menyatakan bahwa matematika memiliki peranan penting dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sejalan dengan kemajuan zaman, pengetahuan semakin berkembang. Supaya suatu negara ini menjadi lebih maju, maka diperlukan seseorang yang dapat mengembangkan pengetahuan dan menciptakan sebuah teknologi. Perkembangan pengetahuan dan teknologi ini tentunya dipengaruhi oleh kemajuan dalam berbagai bidang, salah satunya yakni matematika. Seperti yang telah dinyatakan oleh Sujono tadi. Setiap orang diharapkan memiliki kemampuan matematika untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanpa matematika, tidak dapat mungkin terjadi perkembangan teknologi seperti saat ini. Kemudian yang kedua, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan untuk memperoleh banyak informasi dengan cepat dan mudah. Namun, informasi di sini harus dipahami secara benar-benar agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan dalam memilih dan mengolah informasi tersebut dengan benar.
Untuk menghadapi tantangan tersebut, dibutuhkan sumber daya yang handal dan mampu berkompetisi secara global. Dan yang ketiga, selain dibutuhkan sumber daya handal, tentunya dibutuhkan keterampilan dalam berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, dan kerjasama yang efektif. Nah, yang keempat, keterampilan-keterampilan tersebut dapat dikembangkan melalui matematika. Next, slide selanjutnya. Kemudian masuk pada contoh penerapan matematika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yakni mesin penghitung different engine oleh Charles Babbage. Contoh penerapan matematika ini baik. Sebelumnya saya memohon maaf karena ada terkendala sinyal. Mungkin agar lebih stabil, saya bisa off cam. Sekali lagi, saya mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Nah, saya akan melanjutkan, yakni mengenai contoh penerapan matematika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, yakni baik, saya mohon maaf sekali kepada para audiens. Saya akan melanjutkan. Yang pertama yakni mengenai mesin penghitung atau different engine oleh Charles Babbage. Charles Babbage ini merupakan seorang ilmuwan matematika. Nah, mesin penghitung atau different engine ini ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871. Baik, saya akan melanjutkan contoh penerapan matematika dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu mesin penghitung. Nah, mesin penghitung ini adalah contoh penerapan matematika yang dipersembahkan oleh Charles Babbage yang merupakan salah satu seorang ilmuwan matematika yang telah banyak memberikan karyanya pada kehidupan manusia, khususnya bidang komputer, mesin penghitung, yang ditemukan oleh Charles Babbage pada tahun 1791 sampai 1871 adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer.
The Charles Babbage Foundation memakai namanya untuk menghargai kontribusinya terhadap dunia komputer. Lalu yang kedua yaitu penerapan matematika diskrit dalam pengembangan teknologi komputer. Matematika diskrit adalah nama lazim untuk lapangan matematika yang paling berguna di dalam ilmu komputer teoretis. Ini menyertakan teori komputabilitas, teori kompleksitas komputasional, dan teori informasi. Teori komputabilitas memeriksa batasan-batasan berbagai model teoretis komputer, termasuk model yang dikenal paling berdaya atau mesin Turing. Teori kompleksitas adalah pengkajian traktabilitas oleh komputer. Beberapa masalah, meski secara teoretis, terselesaikan oleh komputer, tetapi cukup mahal menurut konteks waktu dan ruang. Tidak dapat dikerjakan secara praktis, bahkan dengan cepatnya kemajuan perangkat keras komputer. Lalu yang ketiga yaitu penerapan matematika pada pembuatan memori. Memori juga merupakan bagian dari kontribusi matematika dalam komunikasi dan teknologi informasi. Memori menyimpan berbagai bentuk informasi sebagai angka biner. Informasi yang belum berbentuk biner akan dipecahkan dengan sejumlah instruksi yang mengubahnya menjadi sebuah angka atau urutan angka-angka. Yang keempat yaitu penerapan matematika pada pembuatan software. Pembuatan software membutuhkan perhitungan dan logika yang pasti. Oleh karena itu, matematika sangat penting dalam rangka sebagai dasar dan pengembangan dalam majunya pembuatan software. Dalam pembuatan software tersebut, menggunakan sistem bilangan biner dan kode bilangan. Semua disusun dengan urutan tertentu sehingga menghasilkan suatu software yang dapat digunakan untuk mempermudah aktivitas kita. Lalu yang kelima, penerapan matematika pada suatu pemrograman komputer. Untuk membuat suatu pemrograman di komputer, kita harus menggunakan algoritma. Algoritma itu sendiri adalah langkah sistematis yang mengikuti kaidah logika. Selain itu, dalam sebuah pemrograman, matematika sangat diperlukan khususnya dalam konsep persamaan garis. Contoh aplikasi yang menggunakan persamaan garis adalah Turbo Pascal. Lewat aplikasi ini, kita bisa membuat sistem parkir otomatis yang sering kita temui di rumah sakit, pusat perbelanjaan, dan yang lainnya. Lalu, next, selanjutnya. Yaitu, saya akan menjelaskan fisika sebagai dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Fisika merupakan kata yang berasal dari Yunani yang berarti alam. Fisika merupakan cabang sains yang prinsipnya banyak dipakai oleh berbagai ilmuwan di segala fenomena alam dan di segala bidang. Fisika merupakan ilmu yang mempelajari gejala alam mulai dari energi, materi, dan lain sebagainya. Entah itu bersifat mikroskopis ataupun makroskopis. Fisika juga menjadi dasar pengembang ilmu dan teknologi. Antara lain, fisika dengan biologi menghasilkan biofisika. Fisika dengan geologi terbentuklah geofisika. Fisika dengan ilmu kesehatan tercipta fisika medis. Fisika dengan astronomi terbentuk astrofisika, dan lain sebagainya. Fisika merupakan cabang ilmu yang mempelajari gejala alam. Gejala alam yang dimaksud adalah apa yang dirasakan oleh indera yang ada di tubuh kita, seperti melihat, mendengar, dan ada juga indera peraba. Oke, slide selanjutnya.
yaitu fisika menjadi dasar pengembang ilmu pengetahuan. Yang pertama, astrofisika. Astrofisika merupakan ilmu yang menghubungkan dua ilmu pasti, yaitu astronomi dengan fisika. Maksudnya adalah ilmu yang di dalamnya berhubungan satu sama lain untuk menyelesaikan suatu masalah di lingkup astronomi. Namun penyelesaiannya menggunakan rumus ataupun teori dari fisika. Contohnya yaitu sifat fisik yang dimiliki objek astronomi seperti bintang, planet, interaksi antar bintang, dan sebagainya. Yang kedua, biofisika. Biofisika merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang proses biologis namun menerapkan metode dan juga teori fisika. Cabang ilmu ini juga mempelajari tentang kehidupan pada setiap tingkatan dari atom hingga organisme. Dari situlah biofisika memiliki tujuan untuk mengetahui sistem biologis bekerja. Yang ketiga yaitu geofisika. Geofisika merupakan cabang ilmu yang mempelajari bumi, namun memakai kaidah dan prinsip dari ilmu fisika. Geofisika merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui keadaan di bawah permukaan bumi melalui pengukuran di atas permukaan bumi yang berasal dari parameter fisika yang dimiliki oleh batuan di dalam bumi. Hasil dari pengukuran bisa ditafsirkan sifat dan kondisi di bawah permukaan bumi. Yang keempat, yaitu fisika medis. Fisika medis merupakan ilmu yang mempelajari tentang penerapan prinsip fisika bidang kesehatan dan pengobatan. Ada dua kajian dari fisika medis, yaitu fisika fisiologi atau pemahaman fungsi tubuh yang sehat atau sakit, dan instrumentasi medik atau pengaplikasian fisika pada alat bantu medis. Next, selanjutnya. Peran fisika dalam pengembangan teknologi. Berikut ini contoh peran fisika dalam pengembangan teknologi pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penemuan sinar Rontgen untuk mendeteksi patah tulang. Sinar X atau sinar Rontgen adalah sinar yang merupakan salah satu bentuk radiasi gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 1016 hingga 1020 Hz. Sinar X ditemukan oleh fisikawan Jerman, Wilhelm Conrad Rontgen, yang sedang melakukan eksperimen dengan berkas elektron dalam sebuah tabung pengosongan gas. Sinar X bermanfaat dalam pendeteksian patah tulang. Yang kedua yaitu pembuatan kereta maglev menggunakan superkonduktor. Kereta maglev atau magnetically levitated trains adalah jenis kereta api yang mengambang secara magnetik, sering juga disebut kereta api magnet. Prinsip dari kereta api ini adalah memanfaatkan gaya magnet untuk mengangkat kereta sehingga mengambang dan tidak menyentuh rel sehingga gaya gesek dapat dikurangi. Yang ketiga yaitu penggunaan sonar dalam industri kelautan. Sonar atau Sound Navigation and Rigging merupakan suatu metode penggunaan gelombang ultrasonik untuk menaksir ukuran, bentuk, dan kedalaman suatu benda. Bunyi ultrasonik adalah bunyi dengan frekuensi di atas 20.000 Hz. Pada prinsipnya, bunyi ultrasonik yang dikeluarkan oleh sumber akan dipantulkan kembali oleh benda-benda. Yang keempat yaitu fiber optik untuk jaringan internet. Fiber optik atau serat optik adalah saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut. Fiber optik digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Sumber cahaya yang ditransmisikan berasal dari laser atau LED. Baik, selanjutnya Saudara Carmila akan menjelaskan tentang biologi sebagai dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Saudara
ini berarti bagus atau jadi biologi artinya ilmu yang mempelajari hidup bersama masalah-masalah yang menyangkut hidupnya. Slide selanjutnya. Kemudian mohon maaf, apakah masih putus-putus? Carmila, dipersilakan. Sudah jelas. Baik, saya lanjutkan. Peran biologi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Jadi, peranan biologi dalam bidang kedokteran, di bidang farmasi, di bidang teknologi pangan, di bidang pertanian, di bidang peternakan, di bidang perikanan, dan di bidang lingkungan. Next, selanjutnya, mohon maaf, slide selanjutnya. Kemudian mengenai peranan biologi dalam bidang kedokteran, yakni yang pertama yakni ada ditemukannya metode keluarga berencana atau KB. Di sini ada 4 metode keluarga berencana, yaitu yang pertama ada pil KB, di mana pil KB ini mencegah ovulasi dengan menekan sekresi gonadotropin. Kemudian pil KB ini juga mengandung steroid sintetik mirip estrogen dan juga progesteron. Kemudian yang kedua ada susu KB, atau biasa dikenal dengan alat kontrasepsi di bawah kulit atau implan. Susu KB ini berisi levonorgestrel, di mana fungsi levonorgestrel ini yakni menghambat ovulasi, menipiskan endometrium, serta menghambat pergerakan sperma karena lendir serviks mengental dan berjumlah sedikit. Kemudian yang ketiga adalah suntik KB, yakni suntik KB ini mengandung depomedrosiprogesteron asetat atau biasa disebut dengan progestin yang bekerja menghambat ovulasi dan mengentalkan lendir serviks. Kemudian yang keempat yakni penghambatan implantasi. Penghambatan implantasi ini dapat dilakukan dengan cara memblokade implantasi. Contoh alat yang biasa digunakan yakni intrauterine device atau IUD, di mana alat ini dapat mencegah sel telur yang telah dibuahi menempel pada dinding rahim. Kemudian yang kedua ada proses bayi tabung. Bayi tabung ini atau juga disebut dengan fertilisasi in vitro atau FIV, di mana teknik ini digunakan untuk membantu pasangan suami istri. Nah, fertilisasi ini tentunya berasal dari suami istri yang bersatu itu. Yang ketiga adalah transplantasi organ. Transplantasi organ merupakan suatu tindakan pemindahan organ tubuh seseorang ke tubuh pasien yang dibutuhkan dengan kondisi medis tertentu. Proses sebelum melakukan transplantasi ini memakan waktu yang cukup lama, karena harus dimulai dari pemeriksaan medis pasien dan donatur, kemudian kesiapan kesehatan selama jelang tindakan transplantasi organ ini, kemudian pengecekan organ yang akan ditransplantasikan. Itu dari segi medis. Bisa berupa kecocokan gen, struktur, dan bagian yang akan ditransplantasikan. Nah, contoh organ yang dapat ditransplantasikan ini yakni ada ginjal, paru-paru, hati, pankreas, dan jantung. Kemudian peranan biologi dalam bidang farmasi, yakni yang pertama adalah pembuatan vaksin sintetik. Tubuh manusia ini tak bisa menghasilkan vitamin sendiri, oleh karena itu diperlukan vitamin mungkin bisa berupa dari makan mengandung vitamin A, kemudian tomat mengandung vitamin C, dan sebagainya. Nah,
Namun, saat ini sudah banyak beredar pula vitamin sintetik atau vitamin buatan yang dapat membantu manusia dalam memenuhi kebutuhan vitaminnya. Kemudian yang kedua adalah pembuatan hormon insulin buatan. Pembuatan hormon insulin ini digunakan untuk menangani diabetes mellitus atau penyakit kencing manis, di mana penyakit ini diakibatkan karena timbulnya masalah dalam produksi hormon insulin, yakni kekurangan atau tidak bekerjanya hormon insulin yang mengakibatkan glukosa tetap berada di dalam pembuluh darah, sehingga kadar glukosa dalam darah ini dapat meningkat. Kemudian, yang ketiga, pembuatan vaksin pencegah suatu penyakit. Nah, vaksin ini merupakan antigen berupa mikroorganisme yang telah diolah di toksoid, protein rekombinan yang apabila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Nah, dengan ditemukannya beragam vaksin ini dapat memudahkan manusia dalam mencegah penyakit tertentu. Contohnya, vaksin untuk manusia itu ada vaksin difteri. Kemudian, selain manusia, ada juga vaksin untuk hewan. Ini contohnya adalah vaksin untuk rabies. Kemudian, peranan biologi dalam bidang teknologi pangan. Yang pertama, pembuatan keju yang menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Kemudian yang kedua, pembuatan nata de coco yang menggunakan bakteri Acetobacter pseudomonas. Kemudian yang ketiga, pangan hasil fermentasi. Contohnya ada kecap, tapai, tempe, oncop, dan lainnya. Kemudian yang keempat, teknologi untuk pengawetan makanan. Contohnya bisa menggunakan jika secara tradisional atau secara manual itu dapat dikeringkan di bawah terik sinar matahari atau juga bisa untuk teknologinya adalah menggunakan sinar UV. Selain itu juga dapat menggunakan berbagai macam bahan kimia. Contohnya adalah obat. Kemudian yang di dalam bidang pertanian sudah banyak sekali herbisida insektisida untuk mencegah hama dan gulmi. Yang kedua, penggunaan hormon, mana penggunaan hormon baik, mohon maaf saya lanjutkan penggunaan hormon tumbuhan. Nah, ini digunakan untuk memastikan buah itu matang secara prematur atau tidak. Penggunaan hormon tumbuhan ada jawaban untuk mengatur waktu panen yang tepat, di mana pemberian hormon auksin pada tanaman akan memperlambat kematangan buah, sedangkan pemberian hormon etilen akan mempercepat kematangan buah. Buah tanpa biji juga dapat dibuat dengan menginduksi tanaman dengan hormon giberelin. Nah, tentu saja pengaplikasian hormon ini juga harus dikalkulasikan dengan baik untuk menghasilkan tujuan. Kemudian yang ketiga adalah cloning dan kultur jaringan. Di mana cloning dan hewan. Kemudian peranan biologi dalam bidang peternakan. Yang satu, menghasilkan bibit unggul dari hasil penyilangan. Kemudian yang kedua, ditemukan berbagai obat untuk hewan. Kemudian yang ketiga, ditemukannya inseminasi buatan dan kawin suntik untuk menghasilkan bibit unggul. Dan yang keempat, ditemukannya cloning untuk hewan. Contohnya,
Contohnya yakni ayam petelur yang tidak memerlukan pejantan. Slide selanjutnya. Selanjutnya yakni peranan biologi dalam bidang perikanan. 1. Bisa mengetahui ikan laut yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Ini kita bisa lakukan dengan mengambil sampel ikan di laut, kemudian menelitinya apakah yang terkandung dalam ikan tersebut, dan menentukan seberapa tinggi nilai gizi pada ikan tersebut. Kemudian yang kedua, yakni ditemukannya cara pemilihan umpan yang tepat bagi para nelayan. Kemudian yang ketiga, ada teknik pemijahan. Teknik pemijahan yakni adalah teknik perkawinan ikan yang mengakibatkan spermatozoa dan sel ikan itu lebih mudah bertemu. Kemudian yang keempat, adanya budidaya udang windu dan kerang penghasil mutiara. Kemudian selanjutnya, peran biologi dalam bidang lingkungan. Yang pertama, pengolahan limbah menggunakan organisme. Dan yang kedua, pembuatan biogas dari limbah kandang. Kemudian yang ketiga, pembuat kompos dari limbah tumbuhan, misalnya di daun kering, ranting, dan sebagainya. Dan yang keempat, mengurangi tumpahan minyak di laut dan plastik menggunakan bakteri. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya kembalikan kepada moderator. Karmila. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kimia sebagai dasar berbagai pengembangan ilmu dan teknologi. Slide selanjutnya. Pengertian kimia. Kimia merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang susunan, struktur, sifat, dan perubahan materi. Kimia juga sering disebut sebagai ilmu pusat karena menjembatani ilmu-ilmu lainnya seperti fisika, biologi, geologi, dan sebagainya. Oleh karena itu, kimia memiliki peran penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Next, slide selanjutnya. Peran kimia terhadap pengembangan ilmu. Yang pertama yaitu kimia analitik. Kimia analitik ini berperan dalam pengembangan ilmu kedokteran, lingkungan, dan sebagainya. Mempelajari analisis komponen kimia dari suatu sampel. Contohnya, seorang dokter dapat mengetahui penyebab kematian seseorang karena penggunaan obat tertentu dengan cara menganalisis unsur-unsur kimia yang ada pada korban, misalnya melalui urin. Yang kedua yaitu biokimia. Biokimia mempelajari reaksi kimia, senyawa kimia, dan interaksi kimia yang terjadi pada tubuh suatu organisme. Sehingga ilmu ini berperan dalam pengembangan ilmu biologi, lingkungan, kedokteran, dan sebagainya. Misalnya, dalam proses fotosintesis terjadi reaksi kimia pada tumbuhan. Maka dari itu, peran ilmu kimia ini bisa diterapkan pada bidang biologi. Baik teman-teman, di rumah saya sedang adzan, lebih baiknya saya break sebentar dulu.
Baik, saya lanjutkan, yaitu peran kimia terhadap pengembangan ilmu yang ketiga, kimia anorganik. Kimia anorganik mengkaji reaksi dan sifat-sifat suatu senyawa anorganik. Ilmu ini berperan dalam pengembangan ilmu geologi, biologi, dan sebagainya. Contohnya yaitu, dalam ilmu geologi mempelajari kandungan yang terdapat dalam bumi, di sana melibatkan unsur-unsur kimia seperti tembaga, emas, dan sebagainya. Yang keempat, kimia organik. Kimia organik adalah ilmu yang mempelajari senyawa karbon seperti plastik, bahan bakar, obat-obatan, zat adiktif pada makanan, dan sebagainya. Ilmu ini berperan dalam pengembangan ilmu kedokteran, terutama dalam hal perancangan obat-obatan untuk melawan suatu penyakit. Yang kelima yaitu kimia fisik. Kimia fisik adalah cabang kimia yang mempelajari sifat-sifat suatu molekul dan hubungan antar molekul dan atom. Ilmu ini berperan dalam pengembangan ilmu fisika. Misalnya saja adalah pencampuran suatu zat dengan bantuan media dapat menghasilkan aliran listrik. Next, slide selanjutnya. Peran kimia terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Di zaman modern ini, banyak sekali teknologi-teknologi canggih yang diciptakan. Semua teknologi tersebut tidak lepas dari adanya pengembangan ilmu kimia. Beberapa contoh penerapan kimia dalam perkembangan teknologi saat ini, yaitu yang pertama, di bidang geologi. Ilmu kimia diperlukan untuk penelitian jenis dan komposisi materi dalam batuan dan mineral. Yang kedua, bidang kedokteran dan farmasi. Ilmu kimia diperlukan untuk mengatasi berbagai kasus seperti uji kesehatan laboratorium, pembuatan alat cuci darah, pembuatan materi sintesis pengganti tulang, gigi, dan pembuatan obat-obatan. Yang ketiga yaitu bidang pertanian. Ilmu kimia digunakan untuk pembuatan berbagai macam pupuk dan pestisida agar produksi pangan meningkat. Yang kelima, bidang industri. Ilmu kimia berperan seperti dalam pembuatan serat sintesis, rayon, dan nilon, untuk menggantikan kapas, wol, dan sutra alam yang produksinya semakin tidak mencukupi. Selanjutnya, bidang transportasi. Suatu transportasi membutuhkan bahan bakar. Untuk saat ini, bahan bakar dunia berupa minyak bumi, batu bara, gas alam yang berasal dari fosil. Fosil merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, karena fosil terbentuk dari organisme yang terkubur beberapa jutaan tahun lalu. Bahan bakar tersebut akan habis dan manusia harus dapat mencari sumber energi alternatif. Untuk mengatasi energi tersebut, dalam hal ini ilmu kimia sangat berperan. Contoh, sumber energi alternatif misalnya alkohol, energi nuklir, geotermal atau panas bumi, atau energi matahari yang terbatas. Selain itu juga dapat memanfaatkan hal lain. Contohnya, ternak-ternak di pedesaan dapat menimbulkan masalah lingkungan karena kotorannya yang berserakan dan menimbulkan bau yang tidak enak. Kotoran ternak juga merusak pemandangan di desa, bahkan dapat menjadi sumber penularan penyakit. Dalam teknologi biogas, permasalahan tersebut dapat diatasi di mana kotoran hewan tersebut diolah hingga bermanfaat bagi manusia. Pembuatan biogas bubur halus menjadi butiran kecil dan dicampur air. Hasil teknologi biogas tersebut dapat digunakan sebagai sumber energi, misalnya untuk lampu penerangan maupun untuk memasak. Baik, terima kasih. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada yang bertanya, mohon chat di Zoom dengan hashtag saya ingin bertanya. 3 pertanyaan teratas akan saya pilih. Terima kasih.
Baik, Saudara Saidatul, dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya adalah pada itu kan dalam penerapannya biasanya ada dampak negatif dan positifnya seperti halnya pada peran kimia terhadap ilmu dan teknologi itu kan ada negatifnya yaitu pada bidang transportasi. Itu kan membutuhkan bahan bakar sedangkan fosil tersebut merupakan sumber daya alam yang tidak diperbarui. Jadinya memiliki dampak yang negatif. Terus untuk yang itu, untuk dalam penerapan di bidang fisika dan biologi, apakah ada peran biologi yang akan berdampak negatif begitu? Baik, terima kasih. Untuk Saudara Karmila, bisa didiskusikan dahulu untuk jawabannya. Mohon tunggu. Bu Saidatul. Untuk Saidatul, pertanyaannya bisa diketik lewat Zoom ya. Baik, Baik, selanjutnya Magdalena dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih kepada moderator. Saya mau bertanya, bisakah moderator, saya ingin bertanya, tadi moderator bilang bahwa matematika itu adalah cabang dari semua, inti utama semua dari mata pelajaran MIPA. Nah, seandainya nih para peneliti gitu kan, saya mau nanya aja gitu, nggak ketemu matematika gitu kan, apakah cabang-cabang yang lain itu ketemu gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya. Kami tampung dulu. Magdalena, bisa pertanyaannya diketik di room chat Zoom. Oke. Sebelumnya, untuk Saidatul, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu dampak negatif dari perkembangan ilmu biologi pada teknologi. Nah, dampak negatifnya itu dari perkembangan ilmu biologi ini salah satu contohnya yaitu ditemukannya senjata biologis yang mematikan.
Contoh lainnya adalah munculnya organisme strain yang jahat, terganggunya keseimbangan lingkungan karena rekayasa genetik, rusaknya plasma nutfah, juga biodiversitas. Eksploitasi sumber daya alam yang makin masif dan sistematif, dan masih banyak lagi dampak negatif lainnya. Yang seperti corona ini kan banyak konspirasi yang bilang, orang-orang bilang bahwa corona adalah senjata biologis yang sengaja disebarkan oleh Cina. Namun masih belum ada buktinya. Nah, salah satu contohnya seperti itu, senjata biologis yang mematikan, seperti virus-virus yang berkembang dan bisa menyebar luas, menular kepada manusia. Dan untuk pengobatannya harus kita bikin vaksin dan lain-lain. Dan itu sangat merugikan bagi kehidupan di bumi. Bagaimana, Saidatul? Baik, saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih kepada Saudari Rindi atas jawabannya. Mohon maaf, saya akan menambahi jawaban dari pertanyaan Saudari Saidatul tadi. Mengenai dampak positif kan sudah dijelaskan tadi. Untuk dampak yang negatif, misalnya itu kan tadi sudah dijelaskan disalahgunakan menjadi senjata biologis. Contohnya dapat mengganggu keseimbangan lingkungan. Contohnya, dengan adanya organisme baru, hasil rekayasa manusia ini dikhawatirkan akan dapat memenangkan kompetisi dan menyingkirkan organisme yang telah ada di alam sebelumnya. Sehingga ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan. Contohnya, mengenai ayam. Ayam Jawa sekarang sudah bukannya langka, tapi lebih tergeser keberadaannya karena adanya ayam pedaging atau ayam saya belum tahu mengenai penyalahgunaannya. Nah, contohnya ini digunakan. Kan ini seharusnya gambarnya ini harus dari pasangan suami istri yang sah di mata hukum ya. Kalau di perjanjiannya, kan ada surat perjanjiannya, setahu saya. Nah, itu harus benar-benar yang sah. Namun ini bisa disalahgunakan, misalnya seorang wanita yang sangat ingin mempunyai anak, itu dapat meminta atau mengambil sperma dari lelaki lain yang mungkin ini tidak suaminya, namun bisa dipersalahgunakan intinya. Sehingga perempuan ini bisa menghasilkan keturunan meskipun dia itu hidup sendiri tanpa seorang suami, seperti itu. Menurut saya seperti itu ya. Jadi jika hal tersebut terjadi, maka akan terjadi pelanggaran hukum. Seperti itu. Baik, Saudari Carmila, terima kasih atas penjelasannya. Iya, sama-sama. Kemudian untuk baik. Ya. Ya. Kemudian untuk pertanyaan Magdalena, yakni tanpa matematika, apakah matkul seperti fisika, mungkin kayak kimia, lain-lain akan muncul? Tadi saya menyebutkan bahwa matematika itu adalah raja dari segala ilmu pengetahuan. Maaf, ratu dari segala ilmu pengetahuan. Nah, dalam bahasa ini, ratu yang dimaksud di sini itu karena dalam proses pembelajaran, kayak seperti fisika, kimia, kemudian ekonomi, akuntansi, itu memerlukan matematika. Jadi, untuk
proses munculnya mata kuliah atau pelajaran tersebut atau ilmu tersebut itu lahir sendiri. Jadi mungkin kalau tidak ada matematika itu juga bisa lahir. Namun intinya di sini itu matematika, ratu ilmu itu sebagai dasar pengerjaan atau pengembangan dari ilmu-ilmu tersebut. Seperti itu, Magdalena. Apakah oh ya, mungkin Rindi ada Baik, tambahan? Karya, silakan. Saya persilahkan. Baik. Matematika itu merupakan salah satu ilmu yang berbanding lurus dengan sains dan teknologi. Jadi kalau misalnya tidak ada matematika di dunia, kalian pasti nggak bisa mendengarkan radio, melihat televisi, naik kereta api, mobil, atau pesawat terbang, dan lain-lain. Hal yang modern di dunia ini pasti tidak akan ada. Terus, kalau kita matematika dan sains, maka seseorang itu tidak mampu berpikir secara logis, sistematis, dan objektif sangat-sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dan itu seperti apa ya? Misalnya kayak lem, selalu lengket, selalu berhubungan dalam kehidupan manusia. Jadi kalau nggak ada matematika itu, wah nggak tahu ya gimana. Pasti dunia ini primitif sekali. Begitu. Karena matematika ilmu yang menyenangkan, benar kata Arfan. Baik, menurut saya itu saja tambahan dari saya. Bagaimana Magdalena? Terima kasih kepada moderator atas jawabannya. Sama-sama. Lalu selanjutnya yaitu Arif, silakan untuk bertanya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada kelompok penyaji ini. Menurut Anda, apakah dengan ilmu matematika saja kita sudah cukup untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di era yang modern ini? Jika iya, apa alasannya? Jika tidak, apa alasannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Arif. Mohon pertanyaannya diketik lewat room chat di Zoom ya. Baik, sudah. Baik, saya akan menjawab tentang pertanyaan dari Saudara Arif, yaitu apakah dengan ilmu matematika saja kita sudah cukup untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di era yang modern ini? Jika iya, apa alasannya? Dan tidak, apa alasannya? Oke. Menurut saya, ilmu itu akan terus berkembang dan tidak ada batasnya dan tidak ada cukupnya, karena semakin bertambah tahun, semakin berubahnya zaman, ilmu dan teknologi ini pasti sangat dibutuhkan dan berkembang, pastinya selalu berkembang. Contohnya aja seperti masalah yang terjadi di Indonesia ya. Akhir-akhir ini kan banyak berita hoaks, perdebatan tentang sains dan agama, perselisihan akibat isu toleransi SARA, dan itu menurut saya sangat dibutuhkan untuk pengembangan teknologi untuk menyelesaikan tentang permasalahan tersebut. Jadi dengan matematika kita kan bisa mengembangkan teknologi yang canggih atau apa ya, teknologi lewat aplikasi yang bisa, contohnya berita hoax itu ya, kita bisa
melihat apakah ini berita ini siapa penyebarnya, lalu apakah berita ini benar atau enggak, kan kita bisa lewat teknologi. Jadi menurut saya matematika itu nggak selalu dibutuhkan dan selalu berkembang sejalannya berubahnya zaman, dan makin banyaknya masalah itu makin banyak juga teknologi atau ide-ide kreatif dari manusia yang akan membuat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Kan rata-rata kita itu membuat teknologi modern karena suatu masalah, misalnya kayak gimana caranya berhitung dengan cepat, maka dibuatkanlah seperti kalkulator dan lain-lain. Menurut saya seperti itu. Bagaimana Saudara Arif? Mungkin dari Carmila mau menambahkan? Iya, saya ingin menambahkan jawaban dari Windy. Pertanyaan dari Arif tadi saya ulangi ya. Menurut Anda, apakah dengan ilmu matematika saja kita sudah cukup untuk mengembangkan ilmu dan teknologi di era yang modern ini? Jika iya, apa alasannya? Dan jika tidak, apa alasannya? Menurut saya, tidak. Mengapa? Karena, karena ilmu itu bisa saling bekerja sama untuk mengembangkan ilmu tersebut menjadi lebih baik. Contohnya, untuk matematika ya, ini dalam ilmu menghitung jarak antara bintang. Itu kita dapat memadukan persamaan trigonometri yang ada pada matematika dengan ilmu astronomi yang ada pada fisika atau astrofisika ini. Sehingga ilmu itu saling bekerja sama untuk dapat mengembangkan suatu teknologi dan ilmu. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Bagaimana Saudara Arif? Baik, terima kasih Apakah ada- atas jawabannya. Sudah bagus. Iya. Baik, terima kasih. Mungkin untuk terakhir kami tambahkan saja, dipersilakan untuk Muhammad Eka untuk bertanya. Baik, terima kasih. Pertanyaan saya yaitu, tadi kan biologi di bidang transportasi yaitu menyediakan energi alternatif sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, apakah saat ini sudah ada transportasi yang menggunakan bahan bakar alternatif? Bila sudah ada, menggunakan bahan bakar apakah itu? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Eka. Mohon diketik di room chat Zoom. Iya. Saya izin menjawab pertanyaan Eka ya. Tadi mungkin salah sebut itu fisika ya Eka. Fisika mengenai bidang transportasi. Oh iya. Oh, kimia. Baik. Kimia ya. Ya, maaf. Tentang kimia tadi. Saya akan menjawab pertanyaannya dari Eka. Kendaraan atau transportasi apa saja yang menggunakan energi alternatif? Yaitu salah satu contohnya adalah kendaraan listrik, yaitu menggunakan baterani yang menyimpan arus listrik yang kemudian digunakan untuk menggerakkan mesin. Nah, lalu contoh dari kendaraan listrik ini misalnya mobil listrik Tesla. Nah, yang kedua itu ada mobil biodiesel yang menggantikan bakar fosil seperti bensin atau solar dengan minyak bahan bakar dari tanaman yang disebut dengan biodiesel.
Bahan bakar ini dibuat dari pengolahan bahan tanaman seperti karbohidrat dari gula dan jagung. Lalu ada kereta listrik, pesawat tenaga surya. Nah, kalau pesawat tenaga surya ini memiliki panel surya di bagian sayap dan atas badannya. Panel surya ini mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Kemudian energi listrik ini digunakan untuk menggerakkan turbin pesawat sehingga pesawat dapat terbang. Lalu kalau kereta listrik ini menggunakan bahan bakar diesel yang menggunakan jalur listrik di atasnya untuk menggerakkan lokomotif kereta. Listrik yang dialirkan ini berasal dari pembangkit listrik dari sumber alternatif seperti tenaga panas bumi dan angin. Menurut saya, itu jawaban dari saya. Apakah Carmila mau menambahkan? Iya. Untuk transportasi dengan energi alternatif ya. Contohnya tadi ya saya setuju dengan apa yang disampaikan Rindi mengenai itu alat transportasi dengan berbahan alkohol. Ini contohnya itu ada dari ilmuwan dari Queensland atau Australia Tengah itu mengembangkan bahan berupa etanol yang merupakan salah satu alkohol yang didapatkan dari sari gandum juga. Tadi Rindi kan jagung, nah ini ada gandum. Mobil masa itu yang ada bahan bakar amonia. Amonia ini kan terkenal dengan zatnya yang baunya menyengat. Tapi apa jadinya jika zat ini dipakai untuk bahan bakar mobil? Nah, hal inilah yang coba diwujudkan oleh dua pabrikan otomotif Hyundai dan Toyota. Para peneliti ini mengungkapkan itu bukanlah hal yang mustahil. Yakni caranya, amonia cair akan diubah menjadi bahan bakar kendaraan, di mana Direktur Riset Teknologi Rendah Emisi di Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization atau CSIRO, David Harris, menyatakan bahwa proses tersebut masih dalam proses pengembangan di Australia dan sejumlah negara maju lainnya. Nah, jika proyek ini sukses, maka kita tak lagi perlu bergantung pada bahan bakar lama atau bahan bakar fosil dan mulai berpikir untuk menggunakan bahan bakar terbarukan. Kemudian ada juga kendaraan berbahan bakar alga. Alga ini bisa menjadi biofuel atau bahan bakar natural untuk kendaraan bermotor. Di mana alga ini memiliki sekitar 50% emisi gas yang lebih rendah daripada bahan bakar turunan minyak bumi. Bahkan kandungan alga dalam kandungan tersebut itu dipercayai bisa melipat gandakan jumlah dari kandungan minyak yang dibutuhkan oleh mobil masa depan. Meskipun alga dianggap sebagai pilihan bahan bakar yang potensial, maka ilmuwan ini masih mengembangkan lebih lanjut mengenai inovasi ini, di mana Wakil Presiden ExxonMobil Research and Engineering Company, Vijay Swarup, menyatakan butuh bertahun-tahun untuk menciptakan produk bahan bakar berbasis alga ini. Mungkin itu yang dapat saya tambahkan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Carmila atas jawabannya. Bagaimana Saudara? Ya, terima kasih. Sangat jelas. Eka? Baik. Jika tidak ada pertanyaan lagi, akan saya akhiri. Baik, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.